Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Komisi Uni Eropa akan mulai mengizinkan penggunaan jaringan 5G dalam penerbangan pesawat pada 2023. Dengan demikian, airplane mode tampaknya tidak akan menjadi suatu kewajiban lagi. Maskapai di negara-negara Uni Eropa punya tenggat waktu sampai 30 Juni 2023 untuk memasang jaringan 5G dalam pesawat. Nantinya, penumpang di kawasan Uni Eropa bakal diperbolehkan menggunakan ponsel mereka selama penerbangan berlangsung. Tak cuma menelpon dan mengirim pesan, tapi juga untuk penggunaan internet berat seperti streaming musik atau video. Akses jaringan seluler di pesawat sebenarnya sudah ada. Sayangnya, layanan internet tersebut lambat dan juga mahal. Namun, dengan aturan yang baru ini, sekaligus kemajuan teknologi 5G, membuat akses internet di pesawat bakal sangat kencang hingga 100 Mbps. Semoga saja negara-negara lainnya juga akan menyusul ya. Sebuah toko retail online di Italia terlihat sudah membuat landing page untuk Nvidia GeForce RTX 4070 Ti dari Asus TUF Gaming. Bahkan, halaman tersebut memiliki timer countdown yang seolah mengkonfirmasi tanggal perilisannya. Jika dihitung, countdown tersebut akan jatuh pada tanggal 5 Januari 2023. Meskipun ini bukanlah informasi resmi, tapi cukup selaras dengan rumor yang beredar, di mana GeForce RTX 4070 Ti diperkirakan bakal dirilis awal tahun depan. RTX 4070 Ti sendiri merupakan nama baru untuk SKU RTX 4080 12GB yang batal dirilis Nvidia. Usai diprotes lantaran MSRP dianggap terlalu mahal. Spesifikasinya pun dikabarkan bakal mirip, tapi dengan harga yang lebih rendah. Kira-kira berapa ya harganya? Dengan peluncuran yang sudah makin dekat, Apple memutuskan untuk memakai XROS sebagai nama sistem operasi untuk perangkat XR mereka. Sebelumnya, mereka sempat dikabarkan mau menggunakan nama Realty OS atau ROS, namun Apple akhirnya memilih XROS lantaran lebih mereferensikan Extended Reality. Bagi yang belum tahu, XR adalah istilah yang digunakan untuk perangkat kombinasi antara virtual reality dan augmented reality seperti MetaQuest Pro. Dalam sistem operasi khusus tersebut, Apple dikatakan sudah mengembangkan berbagai aplikasi menunjang seperti Messages, Maps, dan juga FaceTime. XROS nantinya juga akan memiliki App Store sendiri, berisi aplikasi-aplikasi yang kompatibel untuk perangkat XR. Menurut rumor, perangkat XR dari Apple itu bakal diumumkan pada awal 2023 dan tersedia untuk dibeli pada pertengahan tahun. Foxconn menyatakan aktivitas produksi di pabrik terbesar mereka di Zhengzhou, China sudah berangsur normal. Kabar itu datang menyusul lockdown dan kerusuhan pekerja yang terjadi baru-baru ini. Foxconn juga menyatakan jika pendapatan mereka turun 11,4% secara year over year pada November lalu akibat masalah tersebut. Namun, kini kapasitas produksi sudah mulai pulih dan akan diperkirakan akan pulih sepenuhnya paling cepat akhir Desember ini atau awal Januari 2023. Foxconn juga mulai merekrut karyawan baru lagi usai banyak pekerja mengundurkan diri karena tak puas dengan peraturan COVID perusahaan. Sebagai informasi, pabrik Foxconn di Zhengzhou itu menyumbang sebagian besar pengiriman iPhone terutama Pro Series. Diperkirakan masalah itu berdampak pada 30% dari keseluruhan produksi iPhone pada pabrik yang sering disebut iPhone City tersebut. MediaTek resmi mengumumkan kehadiran chipset 5G terbaru mereka, yakni Dimensity 8200. SoC keras premium tersebut punya fabrikasi 4 nanometer dari TSMC dengan prosesor octa-core di dalamnya. Ada satu ARM Cortex A78 3,1 GHz, 3 ARM Cortex A78 3,0 GHz, dan 4 ARM Cortex A55 2 GHz efficiency core. GPU yang digunakan masih Mali G610. Dimensity 8200 menggunakan ASP Imagic 785 dengan dukungan resolusi hingga 320 megapiksel, 14 bit HDR video, serta kemampuan perekaman video sinematik. Selain 5G, chipset ini juga mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. MediaTek Dimensity 8200 hadir pertama kali pada ponsel iQOO Neo 7 SE yang dirilis pada tanggal 8 Desember 2022 di China. Kemungkinan ponsel dengan chipset tersebut baru akan masuk ke pasar Indonesia pada pertengahan 2023 mendatang. Harapannya sih, MediaTek Dimensity 8200 ini sama menariknya dengan Dimensity 8100 ya. Pada The Game Awards 2022 atau biasa disebut TGA 2022, nominasi memang didominasi oleh dua nama besar, Elden Ring dari From Software dan God of War Ragnarok dari Sony Santa Monica. Namun, bukan berarti TGA 2022 tidak memiliki beberapa kejutan di sana-sini. Tapi pada akhirnya kombinasi otak kreatif Hidetaka Miyazaki dan George R.R. Martin lah yang keluar sebagai pemenang. Ya, Elden Ring adalah Game of the Year di Game Awards 2022. Lalu, siapa saja pemenang di kategori lain? Ini dia listnya.
Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.